Ya, PT Personel Alih Hidayah Tbk telah resmi menjadi anggota Bursa Efek Indonesia di tahun 2022. Emiten berkode saham PADA ini pun melepas sebanyak 900 juta saham ke publik dengan harga penawaran sekitar Rp100 per saham. Bursa Efek Indonesia kembali kedatangan anggota baru yaitu PT Personel Alih Data Tbk yang telah menjadi perusahaan tercatat pada hari ini 8 Desember 2022. Perusahaan yang telah memiliki pengalaman 16 tahun di bidang jasa penyedia outsourcing ini menjadi perusahaan tercatat ke-57 di tahun 2022 dan ke-823 di Bursa Efek Indonesia. Emiten berkode saham PADA ini melepas sebanyak 900 juta saham ke publik, setara dengan 28,57% dari modal ditempatkan dan disetor penuh perseroan, dengan harga penawaran Rp100 per saham. Perseroan meraih dana segar dari investor pasar modal sebesar Rp90 miliar dan bahkan mengalami kelebihan permintaan atau oversubscribe hingga 23,9 kali. Adapun perusahaan akan menggunakan sebagian besar dana hasil IPO untuk keperluan modal kerja atau pembiayaan kegiatan operasional, kemudian untuk pembelian alat bantu teknikal, pengembangan dan memperbarui sistem dan perangkat IT, serta memodernisasi ruang pelatihan. Dan dalam aksi korporasi ini, Persero menunjuk PT UOB Kahian Sekuritas selaku penjamin pelaksana emisi efek dan PT RDK Elite Sekuritas sebagai penjamin emisi efek. Sementara itu pada tahun 2021 perseroan berhasil membukukan pendapatan usaha sebesar Rp701 miliar dengan laba usaha Rp44,69 miliar dan laba bersih Rp4,38 miliar. Adapun kepemilikan total aset perseroan hingga akhir tahun 2021 tercatat sebesar Rp199,49 miliar. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, PT Personel Alih Hidayah Tbk resmi melantai di Bursa Efek Indonesia. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Suwiknyo. Beliau adalah Direktur Utama PT Personel Alih Hidayah Tbk. Selamat pagi, Pak Suwiknyo. Masih di mute, Pak? Ya, halo. Selamat pagi, Pak. Oh iya, maaf. Ya. Selamat pagi, Pak Prasetyo. Ya, mohon maaf tadi Ya, kemut. salam sehat, Pak. Nah, ya, Alhamdulillah sehat. Baik, terima kasih atas waktu yang Anda sempatkan hari ini. Dan sebelumnya kami juga mengucapkan selamat begitu ya kepada perseroan yang sudah menjadi anggota Bursa Efek Indonesia pada hari ini. Bisa Anda ceritakan terlebih dahulu sebenarnya apa sih Pak yang melatar belakangi akhirnya perseroan ini melantai di pasar modal? Ya, baik. Terima kasih. Kami memang telah berniat untuk melantai di pasar modal itu. Jadi perusahaan outsourcing seperti Persada ini memang kalau boleh saya katakan itu padat modal gitu ya. Jadi kenapa padat modal? Karena kami ini memang setiap bulan itu harus membayar gaji dulu dari karyawan. Mohon maaf agak putus-putus ya. Aman Pak, silakan dilanjut. Oke, ya. Ya, karena setiap bulannya itu kami memang harus menggaji dulu karyawan yang kami tempatkan di perusahaan-perusahaan mitra tersebut. Kemudian baru kami menagihkan dengan ditambahkan manajemen fee. Jadi modal yang kami perlukan itu cukup besar. Dengan IP dari daya atau kami di di kodenya, maka harapan kami dana yang kami dapat dari masyarakat, dari investor itu nanti akan kami gunakan untuk modal kerja tambahan untuk ekspansi bisnis ke depan gitu. Jadi kalau saat ini memang kami mendapatkan dana dari bank dan juga dari induk perseroan yaitu Koperasi Indosat. Dengan IPO ini nanti kami akan dapat dana kembali yang bisa kita gunakan sendiri tanpa meminjamkan bank lah, seperti itu kira-kira. Baik, itu dia. Terkait dengan dasar begitu perusahaan memilih untuk menjadi anggota Bursa Efek Indonesia. Dan kalau kita bicara dengan kondisi saat ini, berapa banyak nih saham yang sudah dilepas ke publik dan bagaimana juga responnya? Ya, saham yang dilepas ke publik sebesar 900 juta lembar gitu ya, atau setara dengan 28,7%, 28,6%. Ini dan
animo dari masyarakat dan investor sangat tinggi karena dari laporan yang kemarin kita terima bahwa peminat saham pada ini sampai 23,9 kali jadi oversubscribe gitu. Saya kira ini terima kasih kepada masyarakat dan juga investor yang telah mempercayai kami membeli saham pada, dan juga ini tentunya menjadi tantangan bagi kami untuk mengemban dari kepercayaan ini. Baik, kalau kita bicara mengenai besaran target dana begitu yang ingin diraih, kemudian nanti pendanaan itu digunakan untuk apa saja, bisa dijelaskan lebih jauh, Pak Suwiknyo? Ya, target dana yang kami peroleh ya dari 900 lembar saham tersebut, harga perdana Rp100, jadi 90-an gitu ya. Dana yang masuk tersebut terutama memang kami gunakan untuk utamanya ekspansi bisnis, karena seperti tadi saya sampaikan bahwa bisnis outsourcing ini padat modal gitu ya, karena tadi kami harus istilahnya membayar dulu gaji 1 bulan, 2 bulan, baru kemudian kita tagihkan ke perusahaan mitra. Mayoritas jadi 60% lebih itu untuk modal kerja. Kemudian di luar itu kami juga ada investasi untuk pembelian peralatan capex ya. Jadi karena begini, PT Persada ini ada beberapa business unit. Yang paling utama adalah business unit di technical services. Kita sebutkan technical services. Bisnis ini seperti banyak untuk mendukung kegiatan teknikal terutama di operator seluler telekomunikasi. Jadi kami yang banyak karyawan kita yang melakukan pekerjaannya di lapangan, naik tower dan sebagainya. Dan itu memerlukan peralatan-peralatan untuk mendukung agar tower atau BTS yang kita kelola, kita maintenance, kita rawat itu berlangsung terus. Di situ adalah penggunaan modal di situ cukup besar. Jadi untuk penelitian genset, kemudian untuk alat ukur, laptop dan lain-lain. Samping itu juga kami untuk bisnis, kita ada bisnis unit namanya call center, yang itu juga kita coba kembangkan untuk peralatan call center itu, sehingga kita sekarang nanti tidak akan banyak sewa, tapi kita bisa juga untuk menggunakan ini milik sendiri, seperti itu. Yang utamanya. Baik Pak Suwiknyo, lantas seperti apa ini profil perusahaan sendiri yang bisa disampaikan juga kepada pemirsa dan juga investor pasar modal begitu yang ingin tahu lebih jauh nih tentang perseroan? Ya, PT Personel Alih Daya kami menyebutnya Persada, kemudian sekarang kodenya Pada. Ini perusahaan outsourcing yang bergerak outsourcing itu jadi menyediakan tenaga alih daya. Jadi tenaga-tenaga ini kita tempatkan di perusahaan-perusahaan mitra. Jadi kita banyak sekali mitra. Persada ini didirikan 16 tahun lalu, jadi pas 21 April 2006, merupakan anak perusahaan dari Koperasi Indosat. Kami mempunyai, kita sebut business unit. Jadi ada 4 business unit. Pertama yaitu yang berkaitan dengan technical services, ini adalah penyumbang revenue terbesar bagi kami. Kemudian juga ada security services yang menyediakan tenaga-tenaga pengamanan. Kemudian juga ada call center, ini yang bergerak di bidang untuk jasa call center dan juga untuk customer service ya, di gerai-gerai di kantor pelayanan. Kemudian juga ada kita sebut office service. Office service ini yang menyediakan tenaga-tenaga untuk seperti di kantor ya, itu administrasi, kemudian sekretaris, penjualan, juga kebersihan dan lain-lain. Kemudian juga kami mempunyai training untuk ini training and development. Jadi kami juga menyediakan training itu inbound maupun outbound. Dan juga terakhir yang baru kami rintis yaitu untuk jasa executive search atau headhunter, ini yang baru kita mulai. Tapi 4 bisnis utama yang saya sebutkan pertama tadi itu adalah bisnis utama kami PT Persada. Saat ini kami mempunyai 8.000 lebih tenaga alih daya yang kami tempatkan di perusahaan-perusahaan besar di seluruh Indonesia gitu ya. Itu di sektor perbankan, seperti kalau boleh kata saya sebut di Bank Indonesia kita besar sekali penempatan tenaga alih daya di sana. Bank Syariah Mandiri, BCA gitu.
dan juga di industri telekomunikasi ini juga cukup besar di Indosat, Ooredoo Hutchinson, kemudian di Ericsson, Huawei, Hmm. Ivorte, Era dan lain-lain. Jadi cukup banyak perusahaan yang telah lama dan bekerja sama dengan kami. Wow, sudah berkecimpung sudah 16 tahun begitu ya di bidang alih daya atau outsourcing. Lantas bagaimana Pak bisa disampaikan kinerja sendiri dari perseroan begitu baik dari sisi pendapatan maupun laba bersih perseroan? Ya. Kalau kinerja Hmm. memang sekarang ini dalam 2 tahun terakhir memang terus terang kami memang ada dampak dari Oke. COVID-19 ya gitu ya. Dari 2020, 2021 secara kinerja pendapatan kami flat gitu ya. Hmm. Tapi tahun 2020 terutama ya pada saat COVID benar-benar datang gitu ya, kami memang waktu itu berdampak, tapi kami bisa bertahan lah istilahnya gitu ya, sehingga tidak terlalu turun, flat pendapatan secara itu. Jadi tahun 2021 kemarin revenue kami adalah 701 miliar gitu ya. Mhm. Dan kami mencoba untuk melakukan restrukturisasi, reorganisasi, efisiensi dan lain-lain dalam menghadapi COVID yang memang berdampak kepada kami. Oke. Karena begini, mitra-mitra kami ini di berbagai sektor. Jadi selain perbankan, telekomunikasi, waktu itu juga ada sektor transportasi yang tahun 2020, 2021 itu paling banyak berdampak COVID. Jadi memang Iya, iya, dengan iya. COVID itu memang kami menjadi tahu mana perusahaan-perusahaan yang bagus, mana perusahaan-perusahaan yang berimbas sedikit saja, mana yang Hmm. terimbas banyak. Dari situ kami Oke. kemudian juga evaluasi kembali mitra-mitra kami. Jadi secara revenue tahun 2021 kami 701 miliar, laba bersih kalau laba usaha sebesar 44,6 miliar dan kalau laba bersihnya itu 4,3 miliar. Tahun ini diprediksi memang masih flat dan tahun depan dengan IPO ini kami mendapatkan dana segar dari masyarakat dan juga investor yang nanti akan kami gunakan untuk ekspansi usaha ke depan dan harapannya memang tahun Oke. depan kami bisa tumbuh dengan dana sendiri. Baik, lantas tantangan apa saja yang sudah dipetakan, kemudian strategi yang sudah disiapkan oleh manajemen begitu untuk paling tidak sampai dengan akhir tahun. Dan berikut ini kami sampaikan infografis terkait dengan penggunaan dana IPO ini oleh PT Personel Alih Daya Tbk tadi untuk apa saja. Seperti yang bisa Anda saksikan, dana hasil IPO sekitar 90 miliar rupiah, di mana 68,52% digunakan untuk modal kerja perseroan, sementara 31,48% digunakan untuk pengembangan bisnis dan pembelian alat. Jadi ini ada modernisasi yang dilakukan oleh perseroan. Berikutnya, kita lihat dari kepemilikan saham. Siapa saja dari PT Persada ini sesudah IPO. Kita lihat koperasi pegawai PT Indosat Tbk sekitar 59,86%. Kemudian Sigit Kuncahyo 11,57% dan masyarakat 28,57%. Selanjutnya dari posisi aset, liability, kemudian ekuitas dari perseroan, asetnya mencapai 237,41 miliar rupiah dengan liabilitasnya 185,9 miliar rupiah dan ekuitas 51,5 miliar rupiah. Ya, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Suwiknyo, Direktur Utama PT Personel Alih Daya Tbk. Baik Pak Suwiknyo, kalau kita cermati dengan kondisi yang ada begitu, tadi data-data dari aset, liabilitas, kemudian ekuitasnya, Anda melihat tingkat persaingan di industri ini, khususnya alih daya atau outsourcing, bagaimana Pak? Apakah semakin ketat atau sudah semakin cair begitu? Baik, ya persaingan di industri outsourcing ini cukup ketat ya, karena memang cukup banyak perusahaan-perusahaan alih daya yang menyediakan tenaga outsourcing seperti ini, gitu ya. Terutama yang paling banyak adalah di industri jasa security ya, Oke. security atau BOJB. Ini memang banyak sekali yang menyediakan tenaga-tenaga tersebut dan juga untuk yang berkaitan dengan kebersihan, cleaning service itu juga banyak sekali yang menyediakan jasa-jasa tersebut. Tapi di sektor-sektor lain yang seperti di industri telekomunikasi, kemudian call center itu tidak terlalu banyak gitu ya. Di industri telekomunikasi
kami Persada punya pengalaman yang cukup lama ya 16 tahun. Itu kami masih dan pesaingnya juga tidak terlalu banyak dan pasar masih terbuka lebar di situ. Jadi memang kalau kita Oke. lihat ada yang perusahaan-perusahaan atau jenis-jenis usaha yang memang persaingannya sangat ketat, tapi masih ada juga peluang pasar yang bisa kita dapatkan baik sekarang maupun tahun-tahun mendatang, saya kira itu. Baik, tadi disampaikan 31,48% digunakan untuk pengembangan bisnis dan pembelian alat. Ini mungkin bisa dijelaskan lebih jauh begitu Pak. Apakah modernisasi dari peralatan perusahaan ataupun penambahan tools-tools baru begitu sudah ataupun tengah dilakukan begitu Pak Suiknya? Iya, dari yang untuk pembelian alat atau capex yang kita gunakan tadi itu mayoritas adalah untuk mendukung bisnis unit di jasa technical services ya, yang di Oke. situ adalah lebih banyak kita untuk bidang telekomunikasi, pelayanan terutama maintenance peralatan-peralatan yang terkait dengan seluler ya, BTS dan lain-lain. Itu Oke. memang perlu genset, perlu laptop, perlu alat ukur dan lain-lain. Di Hmm. samping itu juga untuk yang lain, untuk call center, itu kita juga alokasikan dana untuk mendukung di sana, kemudian juga untuk di office service, dan juga untuk training gitu ya. Jadi kita ingin memodernisasi lah training itu. Di samping itu juga untuk peralatan IT, untuk mensupport baik itu yang di lapangan maupun yang di back office, kami perbaiki Oke. sistem-sistem IT kami sehingga nanti dalam perhitungan atau dalam melakukan karena gini, kami ini kan 8.000 orang ya tenaga alih daya gitu. Kalau absensinya itu masih manual, itu hitungannya sangat lama. Dengan Oke. didukung oleh sistem IT yang bagus, Hmm. absensi itu bisa real time sehingga begitu akhir bulan tanggal 30 atau tanggal 31 absensi sudah lengkap sehingga kami Hmm. juga cepat untuk melakukan penagihan ke mitra kami, seperti itu. Oke, dan ini sejalan nampaknya dengan digitalisasi begitu yang terjadi di Indonesia, apalagi setelah pandemi begitu terjadi di Indonesia, semua perusahaan sudah beralih ke era digital dengan pemanfaatan teknologi IT. Apakah ini juga yang menjadi salah satu langkah berikutnya yang sudah diambil oleh perusahaan begitu, Pak? Betul sekali. Jadi kami memang akan menuju platform digital. Saya kira ini adalah sesuatu yang harus kita lakukan ya, karena ini Oke. memang tren akan menuju ke situ. Dan kami juga ke depan akan juga ada semacam service baru yang sifatnya on demand services. Jadi dengan Oh. seperti pakai aplikasi, Hmm. nanti pelanggan bisa mendapatkan service dari Persada. Kalau sekarang ini memang mayoritas masih berupa dedicated. Kita tempatkan orang di suatu perusahaan, kemudian mereka membayar bulanan seperti itu. Nah, ini Oke. untuk perkantoran-perkantoran kecil seperti ruko atau UMKM dan lain-lain, mereka itu tidak memerlukan orang yang dedicated, tapi Hmm. mungkin keperluannya itu hanya sehari atau setengah hari seperti itu. Nah, dengan aplikasi yang kami kembangkan, yang segera akan kami luncurkan setelah IPO Hmm. ini, aplikasi tersebut akan menjawab kebutuhan Oke. terutama di kantor-kantor kecil atau di UMKM yang Hmm. membutuhkan layanan-layanan yang dari kami melalui on demand atau Wow. Iya, iya. lewat aplikasi lah, jadi tidak harus Betul. membayar full time seperti itu. Berarti ini adalah pengembangan lini bisnis baru begitu ya Pak Swiknya. Kalau kita lihat Betul, kan iya, tadi ada iya. 6 yang sudah disampaikan begitu. Berarti ini masuk ke tahapan berikutnya. Tapi Anda lihat pangsa pasarnya cukup menjanjikan tidak? Pangsa pasar untuk yang memang melalui Hmm. aplikasi digital ini sangat menjanjikan. Karena Hmm. ke depan ya, istilahnya yang mungkin yang selama ini kita lihat lah ya, semua yang digital itu bertumbuh dengan pesat. Aplikasi-aplikasi ya kalau boleh saya sebut misalnya yang ojek online dan lain-lain itu begitu tumbuh pesat gitu ya. Sama juga di industri ini Oke. kita ingin mendapatkan juga pelanggan-pelanggan dari situ. Misalnya gini, perbaikan-perbaikan AC ya kalau di Hmm. rumah-rumah itu yang jadi sekarang ini sebenarnya kami ada dedicated gitu ya, tapi istilahnya dibayar dedicated gitu. Tapi kalau perusahaan kecil yang ini yang mungkin tidak sanggup atau tidak memerlukan memang orang yang standby di situ. Nah, melalui aplikasi digital ini Hmm. memungkinkan gitu ya. Jadi mau eh, misalnya kalau kami di business unit office service itu ada untuk kebersihan, kemudian Oke. untuk maintenance, peralatan-peralatan, kemudian juga untuk misalnya maintenance untuk IT gitu ya, misalnya laptop yang bermasalah,
atau jaringan di kantor-kantor kecil ya, yang Oke. mungkin kadang-kadang internetnya bermasalah. Nah, ini dengan aplikasi ini kami siap membantu mereka. Baik. Ini menjadi salah satu ceruk lagin begitu ya, nampaknya diambil oleh perseroan melihat peluang bisnis yang menjanjikan begitu. Memang tidak terlalu banyak begitu dari kebutuhan SDM-nya, tapi itu ada demand-nya di sana ya Pak Swiknyo ya? Betul, dan itu Hmm. karena kalau kita sudah eh, bergerak di platform digital itu apa ya, tidak dibatasi lagi dengan tempat dan tidak Oke. dibatasi dengan area, sehingga memang kecil-kecil, tapi Hmm. karena areanya luas sehingga kalau di total-total akan menjadi besar. Nah itu dia, saya penasaran juga dengan 8.000 personel alih daya begitu. Ini wilayah operasi dari perseroan sendiri dari ataupun di wilayah mana saja Pak? Kalau wilayah Hmm. operasional kami dari Aceh sampai Papua. Jadi Oke. 8.000 tenaga alih daya tadi itu lebih dari 8.000 itu tersebar dari Aceh sampai Papua. Dan perusahaan-perusahaan tadi yang saya sebutkan itu juga seluruh Indonesia gitu ya. Jadi kalau kita misalnya berkaitan dengan teknik gitu ya, itu memang layanannya memang seluruh Indonesia. Berkaitan dengan jasa security itu juga layanannya seluruh Indonesia. Dan kami Hmm. memang mempunyai perkantoran dan juga kantor sendiri di beberapa tempat. Oke. Dan kita akan tetap kembangkan tidak hanya di wilayah Jakarta dan sekitarnya, tapi juga di seluruh Indonesia. Oke, mekanisme penyaluran ataupun pendistribusian dari SDM-nya sendiri itu masing-masing wilayah berbeda atau sama Pak standarnya begitu? Kalau kita lihat dari sisi kualitasnya kan harus tetap nomor satu, tapi bagaimana dengan pola pendistribusian SDM-nya? Iya. Mekanismenya sama, Hmm. baik itu di pusat, di daerah itu sama. Jadi memang kalau untuk pendistribusian atau juga tenaga alih dayanya itu memang kami optimalkan dari wilayah setempat. Jadi Oke. itu di Aceh juga di Aceh, yang di Papua juga di Papua gitu. Hmm. Jadi perlu juga saya sampaikan bahwa bisnis alih daya ini memang mayoritas tenaga kerja alih daya yang kami sediakan itu adalah, mohon maaf, ini di medium low lah gitu ya, Iya. di level tersebut gitu ya, yang gajinya masih UMP, upah minimum provinsi atau UMK ya, upah minimum kota kabupaten seperti itu. Hmm. Ada memang yang di level menengah belum ya. Apa demikian? Karena memang saat ini mayoritas untuk tenaga kerja yang level-level menengah Oke. itu direct kontrak dengan perusahaan tersebut gitu, tidak Hmm. melalui perusahaan alih daya seperti PT Persada ini. Oke. Nah, bicara mengenai backbone tadi ada technical services, security services, call center, ada juga office services dan juga training center begitu ya, Pak Swiknyo. Tapi kalau kita bicara mengenai industri telekomunikasi begitu, di mana tadi memang ini membutuhkan suatu kemampuan ataupun kualitas yang di atas rata-rata. Baik Pak Swiknyo, kita akan lanjutkan kembali bicara mengenai backbone perusahaan begitu, alih daya untuk tenaga telekomunikasi berarti memang membutuhkan skill ya yang di atas rata-rata. Ini bagaimana bisa disampaikan tidak? Nah, Hmm. khusus untuk technical ya, yang kita memang lebih baik di bidang telekomunikasi, ini Iya. memang memerlukan ya skill lah ya, skill tertentu yang beda dengan yang tadi di security atau apa gitu ya. Ada juga skillnya, tapi untuk telekomunikasi memang karena ini berhubungan dengan alat, naik tower, jadi Hmm. itu memerlukan skill tertentu dan kita sudah mempunyai, karena sudah pengalaman cukup lama 16 tahun di bidang ini, jadi kita mempunyai keunggulan dah, kita mempunyai tenaga-tenaga yang cukup handal di situ, yang sudah biasa maintenance di BTS ya, itu baik peralatan telekomunikasinya maupun ke atas naik tower gitu. Itu ada sertifikat ketinggian ya, Hmm. tidak semua orang boleh naik gitu ya. Jadi itu Oke. ada sertifikatnya dan juga ada training-training khusus yang diberikan. Dan ini memang jadi keunggulan dari kami PT Personel Alih Daya untuk hal ini, dan jumlahnya juga banyak. Kita punya SDM di situ yang sudah pengalaman cukup lama. Baik. Lantas kalau kita bicara mengenai keunggulan kompetitif ini secara keseluruhan dari perseroan, apa yang bisa disampaikan juga untuk pemirsa ini, Pak? Kalau boleh saya sampaikan, sekarang ini banyak perusahaan-perusahaan outsourcing ya, seperti PT Persada ini gitu ya. Oke. Tapi memang banyak juga perusahaan-perusahaan yang hanya fokus di satu bidang, security aja, cleaning service saja. Hmm.
teknik aja, call center, call aja seperti itu. Dan kalau kami di Persada keempat-empatnya bidang yang tadi outsourcing, baik itu untuk technical, telekomunikasi, kemudian security, cleaning service dan perkantoran, kemudian juga untuk call center, kami mempunyai semuanya. Jadi Oke. dengan ini mereka itu kalau katakanlah perusahaan deal dengan Persada itu dengan satu perusahaan aja, satu penyedia outsourcing itu sudah cukup untuk mengatasi semuanya. Dan ini terutama untuk perusahaan mitra-mitra kami yang tidak terlalu besar ya, misalnya yang kalau mitra yang besar memang kadang-kadang membutuhkan tenaga ini sampai 1.000 orang seperti itu ya. Tapi kalau Oke. untuk perusahaan-perusahaan perkantoran yang katakanlah yang mungkin perlu security cuma 20 orang, Baik. perlu cleaning service misalnya 20 orang, perlu apa tadi itu misalnya untuk pelayanan 20 orang, perlu ini sekian orang gitu. Nah, mereka kalau deal dengan masing-masing perusahaan itu akan merepotkan ya, karena harus satu-satu sementara jumlahnya nggak begitu banyak. Nah, dengan deal dengan PT Persada, mereka akan terselesaikan semua, solusinya ada di situ. Jadi Waduh, ini yang akan keunggulan mantap ini. kami, dan juga memang keunggulan kami sekali lagi terutama di bidang telekomunikasi. Ini yang Ya, ya. tidak banyak dimiliki oleh perusahaan-perusahaan outsourcing yang lainnya. Ini dia one stop service lah yang ditawarkan begitu ya bagi One stop mitra ya, service. kalau kita bicara mengenai banyak sekali keunggulan tadi yang sudah disampaikan Pak Suwiknyo. Lantas bagaimana Pak kalau bicara mengenai rencana ekspansi bisnis, kemudian target paling tidak sampai dengan akhir tahun ini bagaimana dan seperti apa nantinya? Ya, ekspansi bisnis pasti akan kami lakukan, dan apalagi dengan dana IPO yang kami terima ini memang akan kami optimalkan untuk ekspansi bisnis dengan menambah tenaga alih daya yang tadi di berbagai perusahaan dan juga ekspansi ke perusahaan-perusahaan yang lain seperti Oke. itu. Dan juga untuk tahun ini 2022 memang angkanya belum keluar ya, karena masih belum selesai gitu ya. Tapi Oke. memang kami prediksi 2022 masih tidak berbeda jauh dengan 2021. Tahun depan insya Allah dengan adanya pandemi yang sudah mulai berkurang, kemudian juga sektor transportasi sudah mulai bergerak gitu ya. Dan juga ada kebijakan dari pemerintah misalnya untuk tenaga honorer di kantor-kantor pemerintah nanti tidak akan dirubah menjadi melalui perusahaan outsourcing. Ini merupakan pangsa pasar yang sangat besar gitu ya. Kami optimis tahun depan kita bisa tumbuh Oke. double digit dari yang tahun ini. Double digit ya untuk tahun 2023 mendatang. Strateginya juga kalau kita lihat tahun depan ini kan banyak yang menyatakan tantangannya cukup besar juga nih Pak Suwiknyo. Anda melihat kesiapan dari seluruh SDM yang Anda miliki juga siap Pak menyambut tantangan di tahun depan? Ya, siap. Jadi SDM maupun peralatan tadi kami Hmm. modernisasi untuk peralatan khususnya di IT sehingga semuanya bisa lebih efektif, efisien. Oke. Itu sudah kami siapkan dan siap memasuki tahun 2023. Baik Pak Suwiknyo, terima kasih banyak nih atas informasi dan insight yang Anda sampaikan kepada pemirsa. Dan sukses terus Pak untuk PT Personel Alih Daya Tbk yang baru saja Amin. melantai di Bursa Efek Indonesia. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Salam sehat Pak Suwiknyo. Terima kasih, Pak.